Mas. Action. Pagi pemirsa. Action dulu. Action. Action. Ketemu lagi Action. dengan kita bertiga. Big Boss memang selalu gitu. Tim pengacau lah kalau troublemaker. Tapi sebenarnya Orangnya ya memang troublemaker. baik hati dan agak sedikit sombong. Ya seperti itulah Big Boss kita. Kita masih di sini pemirsa, masih di Dan kalian masih tetap di sana di Surabaya karena ada beberapa agenda yang perlu kita selesaikan hari ini terkait kemarin yang di video berikutnya itu pendaftaran gugatan online yang ada beberapa persyaratan yang kita pertemuan nanti dengan saksi ahli. Iya, salah satunya itu. Lah kan saya menjelaskan Big Boss. Kita harus ke PN dulu untuk register surat kuasa. Setelah itu kita ke UNER untuk lanjut untuk perkara kita yang ada di Malang, kita mau gunakan saksi ahli. Ya apa mesti bantal ini? Pak Sandi mau tidur lagi, Pak. Saya ngantuk tapi. Oke pemirsa, ini Big Boss kita yang selalu bikin kacau di video-video kita ini. Ini kita mau bahas apa ini? Gini Pak Bos, di era sekarang ini kan banyak sekali pengacara OA atau organisasi advokat itu sering menelukan atau menerbitkan orang salah meluluskan advokat. Jadi artinya kita harus bersaing dengan jumlahnya banyak, kenapa makin banyak? Bejibun jumlah pengacara. Mungkin gini Big Boss, gimana tipsnya untuk menghadapi persaingan yang begitu ketat di dunia pengacara ini di era sekarang? Iya. Seharusnya itu kalau wawancara kan pakai mic. Oh iya. Oh gitu. Ya, Gimana? Di tengah persaingan ini kita jangan sampai mau bersaing. Maaf, ada telepon dulu Mas. Oh iya. Jangan mau bersaing. Sama disik konsentrasi bujan itu mau. Masa kan gini. Ya kan aku bales. Aku balas ini Pembalas. Siapa dulu Pak Sandi dulu? Udah. Ini apa ya, kiat-kiat menghadapi persaingan yang semakin ketat ya? Ya kiat-kiat sudah kemarin yo. Kiat udah. Iya. Tips. Tips lah ya, intinya gini. Dunia pengacaraan itu pertama ya dari segi jumlah itu makin lama itu makin banyak bejibun. Tiap tahun ada pengambilan sumpah, ada kelulusan. Di samping itu kan banyak organisasi advokat. Iya, dari situ. Nah, satu organisasi aja udah berapa? Ada berapa organisasi advokat gitu kan? Ada berapa? Hah? Tanya ada berapa? Ratusan. Kayak iklan. Intinya kan banyak bejibun gitu kan, bosnya nggak kelihatan. Ini kelihatan enggak apa-apa. Jangan pendek bosnya. Ini Pak Rugo juga. Oh iya. Bejibun mana bejibun? Oh iya bejibun. Ngebleng. Oh sih. Jadi di samping jumlah yang banyak itu pengacara itu kan ibaratnya apa ya? Mungkin karena jumlah yang banyak sekaligus apa ya? Gini loh. Ketika berusaha untuk menggait klien ya, mendapatkan klien, kadang-kadang, ya mohon maaf ini ya, kadang-kadang. Nanti ada maaf. Jangan dimaafkan. Caranya itu, ya mohon maaf. Jangan Harus seperti memaksakan diri apa gimana gitu kan, sehingga akhirnya rentan timbul gesekan antar sesama pengacara gitu kan. Nah, kalau kami tetap berpegang teguh pada profesionalisme lah ya. Kita proporsional, kita nggak mungkin, wah jangan ini, jangan yang itu gini lah. Enggak lah. Kita tidak saling menjatuhkan lah sesama profesi. Gitu Enggak, kan? iya. Tapi kayaknya sering menjatuhkan kok. Bukan. Saya tidak menjatuhkan. Menjatuhkan benda maksudnya. Bukan menjatuhkan profesi. Blank. Kalau saya itu tidak menjatuhkan, cuman hanya ketika ada misalnya calon klien atau orang bercerita tentang pendapat seorang pengacara A, B, C, D, E gitu ya,
Nah, kalau memang harus diluruskan, ya saya meluruskan tanpa saya mencela pribadi yang bersangkutan, Ya, artian pengacara itu. Tapi kalau memang harus dibelokkan, ya itu harus dibelokkan, jangan cuma diluruskan aja. Kalau lurus terus kan nggak ada beloknya, ya nggak mungkin lah Pak Sandi. Ini konteksnya apa ya, Bung? Jalan. Jadi kita bicara jalan yang mengenai lurus, profesi jalan yang kita. belok. Apa betapa susahnya kita syuting. Ya kan? Karena syuting itu jauh lebih susah dibanding pendampingan dan kerjaan. Ada sinding-sinding tertentu. Tantangannya seperti ini. Ini, saya ngeblek berapa kali tadi? Gini Pak Sandi, kalau menurut saya ya, kalau profesi kita itu bukan semacam profesi pedagang atau penjual toko. Artinya gini, calon pembeli itu kalau misalnya ada banyak toko, itu kan banyak pilihan. Oh ya, barangnya kelihatan. Betul. Kita kan jual jasa, Nggak kelihatan. nggak kelihatan. Jadi berapapun banyaknya advokat, nggak akan terpengaruh terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita pekerjakan. Artinya gini, kalau kita dalam pekerjaan sebagai advokat itu secara maksimal, secara secara maksimal, secara totalitas dan hasil yang kita kerjakan itu nyambung kemarin ya portofolio kita itu Kemarin secara otomatis jangan secara otomatis secara manual. mereka klien kita melihat hasil Calon klien kita melihat hasil Calon yang kita mereka. kerjakan. Jadi berapapun banyaknya advokat, berapapun banyaknya pengacara, kalau menurut kami, menurut saya tidak akan berpengaruh terhadap calon klien ke depan. Yes. Ya memang ya, kita pede aja sih, Iya. kita pede aja karena portofolio kita alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Intinya jam terbang. Dan terbang. Ya, jadi jam ini terbang. Jangan terbang ke atas. Tapi kan juga kalau jam terbang kurang setuju. Kenapa? Kalau jam terbang udah lama, dia udah lama gitu kan. Jam terbang itu tapi hasilnya Itu kan hasil kuantitas, kualitasnya tidak ada. kualitas boy. Kualitas. Setuju. jam terbang itu bukannya yang sudah tua gitu ndak, sudah lama Kualitas. gitu ndak. Berkualitas lah. Jadi, Kualitas. dia sering mengerjakan perkara-perkara. Iya, Ah. setuju Pak Koko dia bilang portofolio. Iya, kalau jam terbang itu kadang-kadang dia punya terbangnya Jadi tinggi tapi menurut saya Belum tentu dia jam terbangnya tinggi, tinggi sampean sama kok gini-gini kok. Enggak, saya baru. Kono kan lokal. Enggak, saya barusan. Alhamdulillah. Cuma alhamdulillah, saya barusan, cuma alhamdulillah. Sudah banyak sekali. Masa di jangan. Coba saja. Saya bikin banyak orang. Kat. jadi kurang lebih gambarannya seperti itu Bang Sandi kalau menurut saya sih. Kalau Big Boss gimana? Big Boss dari Kalau saya enggak menurut sih. Ya iya dia bos. Dia menurut siapa dia bosnya? Ya kan. ya kita harusnya nurut sama Big Boss. Ini yang kita harus perhatikan di sini nih. Kalau portofolio, ya insya Allah lah ya, alhamdulillah kita ini posisinya aman kalau terkait portofolio. Cuma dalam persaingan itu tadi kita itu apa ya? Bukan kita, di antara pengacara itu retan untuk gesekan, terjadi gesekan karena ada semacam rebutan. Enggak ada yo. Enggak ada rebutan. Jadi gini. Nah, ini menurut pandangan Masalah masing-masing. persaingan nggak pengaruh lah Aniki. Enggak pengaruh. Jadi tetap yang disampaikan Pak Koko tadi agak benar sih. Apalagi yang disampaikan Pak Sandi juga setengah benar. Jadi yang paling penting adalah sesuatu hal bahwa mulai dibilangnya enggak. Nah, yang maksud tadi gini. Gimana pun juga pengacara itu kan manusia, ada sifat, ya kan, ada kualitas, masalah cara berpikir gitu kan. Nah, ada yang bagus lah ininya ya, dan aku berharap semua itu mari kita bersaing secara sehat, mari bersaing secara sehat. jangan kita harus bersaing secara agak sakit-sakitan. Enggak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jelahin dulu jangan lupa bahagia. belum. Satu lagi. Jangan. Setengah aja. Satu lagi. Ini tetap paras pangkuan. kebanyakan ya ini pengalaman yang kita alami, pengalaman yang kita jalankan di dunia pengacara ini. Kebanyakan klien kita, klien di kantor kita kan properti. Kenapa ngomong sama ini? Nggak usah. Properti. Jadi sudah tahu kinerja kita dan dia secara otomatis menyampaikan ke rekan-rekan yang lain. Kedok tular lah kalau orang Jawa bilang udah
Dari situlah Ini bahaya kalau nggak dihambat, bahaya ini. dari situlah muncul Saya udah berapa kali tadi muncul. Bos. Bertahan properti lainnya, properti lainnya yang mungkin membutuhkan jasa kita untuk Kamu menghadapi bisa. permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan properti yang lain. Suatu misalnya, jadi meskipun Intinya adalah mengendalikan hawa nafsu. berapapun banyaknya pengacara atau advokat, kalau kita sudah punya itu tadi yang saya Punya sampaikan, nama lah, punya nama, bendera. punya jam terbang, punya kualitas, saya rasa nggak akan berpengaruh Pak Sandi. Ya, intinya kalau saya simpulkan dari ininya Pak Koko ya, Ya. ini pendapatnya Pak Koko, bukan pendapat saya, bukan pendapatnya Pak Koko. Pendapat Portofolio, saya kapan? ya. Terus Pendapat- dari portofolio pendapat saya itu kapan? nanti ada semacam rekomendasi. Pendapat saya. Pantas. Pendapat saya. Akhirnya kan jadi semacam itu aturan kalau dalam bahasa Iya, Jawa. mantap. Itu Ya. kamu kan lebihnya belum. Begitu maksudnya. Kita itu Ini cuma pakai roti. ya alhamdulillah ya kalau masalah persaingan kita tuh pede ya kan. Ya, kita berharap semua advokat ya semua advokat Silakan. itu melakukan apa namanya pekerjaan secara profesional ada kaidah-kaidah kode etik ya kan. Mari kita bersaing secara sehat Merdeka. secara astagfirullahaladzim Secara apa? berintegritas lah Ya. ya kan, ada proud di sana karena profesi kita itu oisium nobile ya kan, profesi yang terhormat. Marilah kita melakukan persaingan dengan Nanggung kabel terhormat. Ya Allah, alhamdulillah pemirsa saya melewatinya banyak tikungan tadi. Alhamdulillah, aduh. Enggak, dari tadi kan kita sudah menyampaikan apa Jadi yang kesimpulannya pandangan apa kita. ini? Enggak, jangan kesimpulan Enggak, dulu. enggak, sudah baik. Bukan, Udah tadi udah. Ya, Foto dan rekomendasi. Iya. Dari dia dapat tanggul. Sekarang Anda. Jadi kesimpulannya. Kesimpulan langsung aja. Bukan, belum. Big Boss belum menyampaikan apa tipsnya. Itu kan kalau Iya, menurut iya, kita. benar. Ya, nggak adil ini namanya. Kopi bos. Iya. Sampaikan. Gimana? Jadi gini teman-teman. Untuk menghadapi persaingan di dunia pengacara di era Pada sekarang. prinsipnya kita itu tidak ada persaingan, tapi kita berlomba-lomba. Kalau Pak Cira bilang udah baik. Jadi tetap kualitas bukan kuantitas. Jadi seperti yang kita sebutkan, yang seperti kita uraikan di dalam video yang Terdahulu. iya, zaman dulu kau. Enggak. Gini aja kalau misalnya buktikan kebenarannya, coba dicek video kami ya, semuanya dicek. Ya, jadi gini. Dengerin serius lah. Iya, iya. Mereka enggak pernah serius kok. Gak wallet ya. Foto. Oh, bisa udah pusing belum? Udah pusing belum? Jadi intinya lawyer itu atau pengacara atau advokat tidak harus selalu sidang. Jadi tiap hari sidang, sidangnya ya mohon maaf ya, seperti kantor kita ini bukannya tidak menerima perceraian, tapi kalau ada perceraian tetap kita Limpahkan kolega. ya limpahkan ke teman-teman kolega kita. Kita tidak harus selalu sidang, tapi kita bisa menyuruh orang untuk sidang, maksudnya Big Boss. Karena dia bos wajar. Bukan gitu. Dia mah nggak sidang kita, Dia mah nggak pernah sidang. kan dia nyuruh. Sudah saya tutup. Belum. Maaf. Saya nggak di sana. Ini pembahasan. Maaf. Belum. Ayo Big Boss, lagi Big Boss. Jadi intinya kita tidak harus selalu sidang setiap hari. Kalau lawyer itu image selama ini image beberapa Yang terbangun. teman ya yang terbangun di teman-teman mahasiswa S1 maksudnya.
Kayak nantang ya. Masa coba gini coba. Serius. Coba masuk, Big Bos ngomong kita gini. Malah nggak sopan, Bos. Ya udah. Jadi intinya berkualitas. Kita tetap mengedepankan profesional itu tadi kesimpulannya. Berkualitas, tidak setiap hari sidang. Jadi biasanya kan ada beberapa teman lawyer kita ada yang mengkhususkan ke Pidana atau perceraian, perdata, pidana. Nah, saya sering menemukan yang teman-teman perceraian teman-teman lawyer yang biasanya kecenderungan ke perceraian. Dalam satu hari itu terkadang ada 4 kali sidang di dalam satu pengadilan agama. Jadi saya tanya sama teman-teman di sini, sidangnya apakah cuma perceraian saja atau mungkin ada perkara lainnya, Mas? Tidak, kita cuma perceraian, dan kebetulan saya fokuskan ke satu pengadilan agama di kota ini, di kabupaten ini gitu. Jadi Senin sampai Kamis itu beliaunya berada di pengadilan agama. Itu soal pilihan sih, Bos. Iya, tapi tidak, saya kan mencontohkan. Di satu sisi kita tidak mengerjakan perceraian, di sisi yang lain ada teman-teman yang kebetulan fokus ke perceraian, seperti itu contohnya. Jadi sebenarnya persaingan itu tidak ada, yang ada adalah bersaing. Ya kan, Intinya seperti itu. Ngomong soal perceraian. Apalagi kalau kita bersaing di tikungan, seperti halnya Rossi itu kan bersaing di tikungan. Jangan maka bisa Sudah teman-teman? Belum. Kelihatannya Belum jelas dari Big Bos tadi kan belum jelas kan ya? Belum jelas, ayo jelas Big Bos. Ini yang berkualitas, Kualitas. profesional. Kualitas itu dibuktikan. Kalau yang setelah terjadi ya, cara lain kan belum tahu nih dari portofolio yang dibilang Pak Koko. Dari situ nanti melahirkan rekomendasi. Ya seperti di deskripsi kita ini loh, ini, teman-teman. Coba lihat. Ini loh. Oh, di sini. Iya, sini. Ini. Terus apa namanya? Kalau soal pribadi nih ya, kembali lagi Kepribadian berarti? ya, iya kepribadian lah, jadilah pribadi yang menyenangkan. Ya, jangan jadi pribadian yang ganda. Pribadi ganda dulu. Jadi pribadi yang menyenangkan. Paparkan pada klien itu secara proporsional. Bola balinya Ya ditutupi, ya kan bagian dari persaingan. Sekarang misalnya gini ya, ada misalnya dia pengen dapat banyak klien, tapi caranya dengan bohong misalnya kan, dengan tidak proporsional. Ya nggak bagus juga. Satu saat klien itu akan tahu. Enggak, sudah tahu kok. Iya, sudah tahu kalau dia itu suka bohong. Saya mau kopi dulu. Itu benar sih ini. Minum Ya, mungkin mungkin begitulah pembahasan kita untuk Kacau balau ini. Kacau balau ini sesi kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita semua bermanfaat Semoga untuk bisa kita menghibur. semua. Bermanfaat dan menghibur pastinya. Menghibur dan bermanfaat. Sudah lah pokoknya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.